Previously on the Jepang Uncensored. Ada anime yang nuansanya fantasi gitu kan, bukan fantasi yang pervert gitu. Tapi fantasi yang imajinatif gitu loh, yang Nonton apa anime ya? apa sih Yang tuh? Dulu romantik. High School DxD itu dulu ya. High School DxD itu gua dikasih tau, wah itu kan apa ya? Absurd banget gitu loh, nggak? jarang sih yang kayak Ghibli ya, paket lengkap ya kalau dibilang di anime. Bener. Mungkin yang oke itu juga, selain Ghibli itu gue ini apa sih itu 5 cm per seconds dan kawan-kawannya itu kan juga Oke, itu keren. Makoto Shinkai itu. Makoto Shinkai itu. Ya gue dari Ghibli terus Makoto Shinkai dulu gitu. Jadi Makoto Shinkai lagi gitu. Itu kan juga keren-keren Radwimps ya, benar nggak sih? Ya betul. Ya, itu. Makoto Shinkai betul. Makoto Shinkai itu kan apa buat informasi tambahan itu terinspirasi banget dari Hayao Miyazaki. Dia benar-benar big fans. I see. Dan Dia mau di situ ngulangin kejayaan. momennya juga lambat ya, maksudnya ketika Fast and Furious per Seconds kan cowoknya naik kereta doang gitu, tapi bisa dibikin seru banget gitu pas dia cuma naik kereta gitu. Iya. Bahkan satu plot itu sebenarnya nyeritain dia itu naik kereta sampai-sampai gitu. Iya. Ngobrol Bener-bener. Gitu. Itu keren sih, itu keren banget sih. Iya. Memang ya. Atau Garden of Words mungkin kalau udah pernah Garden nonton of Words juga. Benar, itu juga bagus. Baru ya setelahnya Kimi no Na wa Weathering with You agak kurang ya di situ, baru agak kecewa. Gue belum nonton tuh, Sen. Gue belum nonton malah Weathering with You. Kayak itu B aja gitu. Cuma repetitif doang sih, Bung, sebenarnya dari cerita Kimi no Na wa. Konsepnya sama, cuma diganti materinya doang yang beda. Jadi kurang. I see. Nggak kayak Ghibli sih ya, Bung. Kalau Ghibli tuh mungkin apa ya, kita cuma tahu Hayao Miyazaki, tapi sentuhan yang lainnya juga sebenarnya sutradara yang lain banyak tuh. Bener. Itu saran saya ya Isao Takahata kan, Pompoko yang kalau lo tahu ya tuh cerita rakun itu Isao Takahata. Terus My Neighbor Yamadas juga Isao Takahata gitu. Jadi Pompoko juga bagus sih, Pompoko. Tapi ada satu premis yang sama sebenarnya dibawa terus sama Ghibli kan, kalau gue lihat itu yang sering muncul. Apa, Bung? Keselarasan antara alam sama manusia ya. Ya nggak sih? Kerasa banget selalu, itu Shinto itu. Iya benar, selalu ada nuansa itu di dalam Ghibli ya gitu. Ya tadi Pompoko gitu kan, rakun kehilangan tempat tinggalnya gitu, itu di Pompoko. Terus tadi Princess Mononoke gitu kan, hutan mau dibabat gitu kan, dan ada roh-roh yang terganggu di sana gitu kan. Spirited Away gitu kan juga kerakusan daripada orang tuanya si anak itu ya. Jadi babi ya. Jadi babi gitu kan. Nausicaa Valley of the Winds itu juga soal konflik antara manusia dengan alam. Oke. Nah, Bung, lanjut lagi nih, Bung. Kalau misalnya tadi kan kebetulan udah dibahas Shinto, pesawat, berarti nilai-nilai apa aja sih, Bung, emang? Kalau Bung selama pengalaman nonton gitu, nilai-nilai apa aja sih secara apa simpel dilihat itu Ghibli ini ternyata kayak gini loh gitu. Maksudnya gimana? Sorry. Nilai-nilai apa aja sih, Bung, yang dalam Ghibli itu yang bikin beda gitu, Bung? Dari pengalaman Bung nonton anime kayak Haikyuu tadi, Hunter x Hunter misalnya gitu. Iya. Apa aja sih, Bung? Sampai bisa ditonton berkali-kali gitu. Oh, ini filmnya dia itu mengajak kita untuk apa ya, reflektif sih ya. Itu jadi yang bikin gue tonton berkali-kali film Ghibli itu karena dia itu memorable, ngajak kita untuk menjadi meditatif, maksudnya untuk refleksi diri, dan juga tadi untuk meditatif, refleksi diri, sama nostalgic banget gitu kalau kita tonton. Terutama misalnya soal film, gue pakai contoh ya, Only Yesterday. Itu bagus banget Only Yesterday buat gue ya. Itu baru gue share tuh. Menceritakan kisah seorang perempuan gitu ya. Dia nggak betah kerja di kantor. Dia nggak ngomong dia nggak betah sih. Dia enjoy. Maksudnya dia kerja gitu. Tapi dia nggak enjoy. Dia nggak nikmatin. Nggak passionate gitu. Dia bukan hidup untuk bekerja. Gitu. Nah itu kan refleksi juga kan kita. Oke, gue ini bagaimana ya? Apakah ini yang hidup yang gue inginkan. Nah, akhirnya perempuan itu mutusin untuk, oke, gue ninggalin kehidupan kota dan gue akan hidup menjadi sebagai seorang petani.
Nah, lu kan mikir kita untuk meditatif gitu ya. Apakah pilihan-pilihan hidup gue ini udah apa yang memang gue inginkan gitu. Dan yang kedua, di situ perempuan tersebut itu merefleksikan kisah-kisahnya sebagai anak kecil gitu, waktu dia kecil. Nah itu juga gue rasa buat gue ya, itu mengajak kita juga untuk coba refleksi. Oke, apa pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membentuk gue menjadi seperti yang sekarang ini? Itu yang bikin gue bisa tonton berkali-kali gitu. Ada nuansa meditasi, bukan meditasi om, tapi meditasinya ini ya, an examined life is not worth living gitu. Lu eksaminasi diri lu gitu. Itu buat gue ya. Ya dan pada faktanya kan, gue jadi keinget David Graeber gitu ya, seorang antropolog yang baru meninggal itu, dia ngomong bahwa ya zaman yang kapitalistik ini orang nggak bisa nikmatin kerja karena dia kerja bukan untuk ya ini ya, bukan homo faber gitu, bukan untuk memproduksi apa yang dia minati, tapi dia kerja sekedar supaya ya memperjuangkan yang namanya kelas bourgeois ini gitu dong. Itu yang bikin gue waktu nonton All Yesterday itu, wah itu benar-benar reflektif sih. Jadi benar-benar gue coba untuk mikir apa segala macam. Jadi itu ya Sen yang bikin gue bisa nonton berkali-kali. Hampir semua film Ghibli itu ngajak kita untuk menjadi reflektif. Karena itu sih, karena kita dikasih waktu apa ya, momen-momen yang lambat itu memberikan kita waktu untuk Merenung ya. merenung gitu. Iya, itu kayak yang nggak disediain sama film-film lain yang harus otak kita harus gerak terus gitu kan. Orang kita harus mata kita harus ngikutin dari scene satu ke scene lainnya gitu kan. Set, 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 set. Nah, Ghibli enggak, dia ngasih kita kelambatan gitu kan. Nah, itu gitu. Kalau Kiki Delivery Service, gue juga lupa. Itu Kiki Delivery Service juga tokohnya kan anak-anak, tapi itu mengisahkan kehidupan seorang yang pertama kali moving out hidup sendirian gitu. Kalau lu tahu meme-nya kan, dia ngumpulin duit receh sama duit apa namanya, duit duit kertas gitu ya, itu menggambarkan kita banget gitu kan, ya kan, gitu. Jadi itu ya Sen yang gue pikir reflektif banget sih film-film Ghibli. Dan Sama itu kehidupan ya gitu ya. bener, Berarti itu yang tadi gue bilang tuh, film-film nuansanya itu sama kayak filmnya Terrence Malick gitu ya. Tahu nggak sih lu Terrence Malick? wah itu apa tuh Bung? Nggak tahu tuh. Eh, Terrence Malick itu, aduh gue lupa judul ininya ya. Film yang paling bagusnya itu The Tree of Life yang dimainin sama Brad Pitt. Tahu nggak? Nah, Nggak itu lu tahu. coba nonton. Itu juga lambat banget, tapi dia ngajak refleksi kita di sana. Atau A Hidden Life gitu. Ini film-film lain lagi sih. Cuma ya anyway, ngajak refleksi. Itu Sen. Itu buat gue ya, gitu. Dan termasuk ini ya, Mononoke gitu. Ya refleksi gimana kita treat alam gitu kan, bagaimana kita memperlakukan alam gitu kan. Ya susah ya gitu maksudnya. Ya gua rasa kita perlu semakin banyak sih film-film semacam Ghibli ini. Oke, jadi jangan lupa ya subscribe Jepangan Sensor, juga follow dan subscribe. Di sekolah juga ada channel YouTube, tapi Instagram basis utama sih. Kalian bisa ikut Zoom di sana. Kalian bisa nanya langsung, narasumbernya spesial banget kan. Itu jadi sekolah. Dan terima kasih sih Bung, pastinya Bung. Seru banget, Yes, sumpah. thank you juga teman-teman. Ya kan? Oke, see you ya Bung. Dadah. Dadah, Sip, Bung. Makasih Bung. thank you, Son. Ya, Now, good. arigato.